Shalom, selamat malam buat bapak-bapak yang ada. Malam hari ini kita akan mempersiapkan hidup kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengundang kita semua untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, malam hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu sebab Engkau terlalu amat baik dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami, melawat setiap kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau mulaikan ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang berkata, berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang, oh glory, haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Amin, haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang, oh glory, haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Maju jalan, pergi ke negeri yang senang. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Tetapkanlah langkahmu, ikutilah langkah Yesus. Tetapkanlah langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Amin, haleluya. Berjuang, oh glory, haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Amin, haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang, oh glory, haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang, oh glory, haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang, oh glory, haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Mari kita persiapkan setiap kehidupan kita untuk kita ditaburi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah tetap kita rindu untuk menikmati setiap hadirat Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun, biarlah kita mengingini bahwa kita rindu ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, ku ingin menikmati Tuhan. Haleluya. Harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak, sebanding denganmu Tuhan. Tak sebanding denganmu Yesus kekasihku. Lagi katakan dengan lembut, ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati. Haleluya. Pribadimu Tuhan.
rindu, mata air jernih, mata air jernih. Haleluya. Harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, sebanding denganmu Tuhan, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati, haleluya, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan, Kau mulia. Lagi katakan, ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, sebanding denganmu, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati, Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan, dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan, dalam kekekalan. Kau mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami telah menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami. Kiranya itu semua Tuhan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami, mendengarkan, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Kau pakai setiap mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan nanti boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, haleluya. Terutama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Hingga nyata saya berada di tempat ini, boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara yang ada, terlebih khusus kaum pria yang ada di rumah. Dan tidak lupa juga saya mengucap syukur, berterima kasih kepada penanggung jawab yang ada karena sudah memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, saudara yang terkasih, tidak berlama waktu langsung saja kita buka Alkitab kita. Dan pada malam hari ini saya akan membuka di dalam perjanjian baru yang terdapat di dalam Wahyu. Mohon saudara yang membawa Alkitab boleh menyediakan Alkitab kita untuk membaca. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk saudara. Sekali lagi Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-20 firman Tuhan. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya, puji Tuhan. Dan pada malam hari ini saya rindu berbicara tentang yang namanya pemeliharaan kasih. Saudara yang terkasih, tema saya pada hari ini adalah pemeliharaan kasih. Berbicara tentang kasih tentunya semua orang, kita orang percaya sudah tahu apa itu kasih. Saudara bisa melihat di dalam 1 Korintus 13, di situ firman Tuhan atau lembaga Alkitab Indonesia berjudul kasih. Saudara tidak usah buka, nanti saudara bisa renungkan, cari waktu untuk membacakannya. Saudara bisa renungkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ke-7. Di situ firman Tuhan mengajarkan tentang kasih. Apa itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, tidak pemarah, dan sebagainya. Saudara bisa renungkan apa itu kasih. Saudara yang terkasih, Yesus sering dan terus mengajari kita untuk bagaimana berbuat kasih. Dia terus mengatakan bahwa kita harus memiliki kasih dalam hati kita. Amin. Semua orang tahu apa itu kasih. Namun yang menjadi pertanyaannya, apa kita mampu, apa kita bisa untuk melakukan kasih itu. Semua orang tahu, semua orang mengerti apa itu kasih. Bahkan kita orang percaya sudah tahu apa itu kasih. Namun tidak semua orang melakukannya. Tidak semua orang untuk bisa melakukannya. Semua orang tahu apa itu kasih, mengerti apa itu kasih, tapi semua orang tidak pernah menyadari apa itu kasih. Saudara, terkadang kita hanya menunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Oh, si A berbuat baik kepada kita, si B berbuat baik kepada saya, si C, saya juga harus membalasnya dengan kasih, saya juga harus baik-baik dengan dia. Artinya apa? Kita memilih-milih kasih, memilih-milih orang, memandang muka. Saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Hai engkau, percayalah. Hai engkau, kalau engkau tidak memiliki kasih, engkau bukan anak Allah. Allah adalah kasih. Artinya apa? Kasihilah sesama manusia. Karena Allah adalah kasih. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, ketika Yesus ada dalam hati kita, berarti kita mempunyai kasih. Saudara yang terkasih, orang yang mengasihi Tuhan, berarti dia mampu untuk mengasihi sesamanya manusia. Amin. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan berarti dia mampu untuk mengasihi sesamanya manusia. Kita kembali ke dalam ayat pokok kita di dalam Wahyu pasal ketiga ayat ke-20. Saudara yang terkasih, ini adalah teguran yang sangat keras oleh Tuhan kepada 7 sidang jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Kita baca sekali lagi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi saudara perhatikan, lihat yaitu Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Berbicara tentang ketukan selalu berkaitan dengan yang namanya pintu. Berbicara tentang ketukan selalu berhubungan dengan yang namanya pintu. Pintu adalah tempat untuk keluar dan masuk. Yesus menampakkan diri kepada Yohanes, ada 7 sidang jemaat yang sebenarnya mereka sudah percaya Tuhan, mereka sudah mengikut Tuhan, tetapi kehidupan mereka berubah setiap. Ada perubahan yang terjadi pada 7 sidang jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Hai engkau jemaat Efesus, engkau sudah meninggalkan kasihmu semula. Saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Firman Tuhan itu jelas katakan bahwa orang-orang percaya yang ada di Efesus, orang-orang Kristen, mereka sudah meninggalkan kasih mereka yang semula. Kasih yang semula ibaratnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Saudara yang terkasih, mungkin bapak-bapak yang ada di rumah pun pernah mengalami, pernah
sudah lewati masa-masa muda. Bagaimana merasakannya jatuh cinta pada pandangan pertama. Sepasang laki-laki dan perempuan ketika mereka jatuh cinta, rasa-rasanya mereka ingin memiliki dunia ini, menghabiskan kehidupan mereka bersama, ingin bersama, tidak mau berpisah lagi, ingin terus nempel, rasanya tidak mau berpisah. Kasih mula-mula, itulah yang terjadi pada jemaat yang ada di Efesus. Di pasal 2 di ayat yang keempat. Saudara yang terkasih, kita kembali dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ini firman Tuhan sangat keras bagi 7 sidang jemaatnya di Efesus bahwa ada perubahan yang terjadi, perubahan yang sangat besar yang terjadi kepada jemaat yang ada di, atau firman Tuhan yang ada di pasal 3 ayat ke-20 bahwa Yesus sedang mengetok pintu. Ada perubahan yang terjadi pada kehidupan orang Kristen atau jemaat Efesus yang ada pada zaman itu. Perubahannya mereka tidak memelihara kasih. Mereka tidak memelihara kasih mereka kepada Tuhan. Dahulunya mereka ketika mereka mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, percaya Tuhan, mereka sangat begitu semangat, antusias untuk menyembah Tuhan, semangat memuji Tuhan, haus akan pembenaran firman Tuhan, haus akan hadirat Tuhan. Tetapi kenapa? Mereka berubah. Kasih mereka sudah mulai berubah kepada Tuhan. Cinta mula-mula mereka berubah kepada Tuhan. 7 gambaran yang ada di dalam kitab Wahyu adalah gambaran yang akan terjadi pada akhir zaman. Sekali lagi 7 gambaran yang ada di dalam kitab Wahyu ini akan terjadi pada akhir zaman. Saudara bisa lihat di dalam Timotius. Saya ajak untuk kita buka di dalam Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga. Saudara yang terkasih, di sini jelas bahwa firman Tuhan memberi tema berjudul apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Saya tidak akan membacakan atau menjelaskan satu persatu kepada saudara. Saudara bisa renungkan nanti, bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Di situ ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar atau masa yang sulit. Masa yang susah. Jadi orang-orang pada akhir zaman manusia pada akhir zaman akan merasa sangat sulit, sangat susah untuk bertobat. Hati-hati saudara, kita sekarang sudah berada di dalamnya. Hati-hati, peliharalah kasih itu kepada Tuhan. Di dalam Matius juga pasal yang ke-24 ayat 12, firman Tuhan situ jelas katakan bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Haleluya. Sekarang sudah nampak sekarang, kelihatan banyak kasih orang-orang, bahkan orang percaya, orang pengikut Tuhan, orang Kristen, kasih mereka semakin dingin. Artinya apa? Egois. Jangan pernah pilih-pilih kasih. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita kembali dalam Wahyu, di ayat pokok kita. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20, saya akan bacakan sekali lagi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ada satu kebenaran yang harus kita ketahui, ada satu kebenaran yang harus kita mengerti. Bahwa Yesus sedang berdiri di luar, sedang mengetok pintu. Bukankah setiap orang yang percaya kepada Yesus harus hidup di dalam Yesus? Bukankah kita yang percaya kepada Tuhan harus memiliki Yesus di dalam hati kita? Tetapi kenapa firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Yesus sedang berdiri di luar. Dia sedang mengetok pintu. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, firman Tuhan di situ berkata apa? Hai kamu, tahukah kamu bahwa kamu adalah tubuh bait Allah dan roh Allah diam di dalam. Bicara tentang ketukan berkaitan dengan pintu. Pintu itu hati kita. Yesus sedang mengetuk hati kita. Ketika Yesus berada di luar, artinya apa? Ada satu kesalahan, sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Yesus sedang mengetuk hati kita. Saudaraku, jangan keraskan hatimu, buka hatimu untuk Tuhan. Karena Yesus mau masuk dalam hati kita. Artinya apa? Ketika Yesus masuk dalam hati kita, Allah itu kasih. Maka setiap hari kita akan melakukan kasih. Kita mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Berbuat kasih kepada semua orang, terutama kepada Yesus.
Ketukan yang pertama adalah ketukan kasih karunia. Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita manusia yang berdosa. Dia rela kehilangan nyawanya untuk menebus dosa kita. Kasihnya Tuhan betapa besar. Saudara yang terkasih, maka dari itu jangan pernah sia-siakan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bagi kasih itu kepada semua orang, terutama kepada teman kita seiman. Yesus sedang membuka hati kita. Yesus sedang mengetuk hati kita. Supaya dia masuk dalam hati kita. Ketika Yesus masuk dalam hati kita, maka kita akan hidup bersamanya, melakukan perintahnya. Apa yang Yesus lakukan, itu juga yang kita akan lakukan. Peliharalah kasih. Firman Tuhan ini sangat jelas. Ini teguran bagi ketujuh sidang jemaat yang ada di kitab Wahyu. Begitu juga pada kita. Dia sedang mengetok. Dia sedang berdiri di luar. Berdiri di luar untuk mengetok pintu. Sampai kapan Yesus harus mengetuk pintu? Mengetuk hati kita untuk membukakan Yesus untuk masuk dalam hati kita. Sampai kapan saudara? Kasih. Peliharalah kasih. Orang yang mengasihi Tuhan, dia mampu mengasihi juga sesamanya manusia. Untuk itu saudaraku, jangan pernah lalai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap pelihara kasih. Begitu kita mengasihi Yesus, kita mengasihi sama manusia, ada suatu janji yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, tempat yang kekal. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Semoga ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi teguran bagi kita semua untuk boleh mempersiapkan hati kita lagi, mengubah hati kita, mengoreksi hati kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Terima kasih, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau sudah memimpin Tuhan, Engkau sudah hadir di ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sebentar lagi akan berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kiranya firman ini boleh menegur kami semua Tuhan untuk mengubah hati kami, biar kami boleh dapat mengasihi Engkau Tuhan, kami dapat mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa buat kaum pria yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada, terus selalu tolong mereka Tuhan, pelihara mereka Tuhan, tuntun mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, setiap usaha rencana mereka Tuhan, tolong Engkau yang berkati. Terima kasih Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.